Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Nashhadu Rabbana annaka antallahu la ilaha illa anta ba'asta Muhammadar Rasulah basyiran wa nasira qawluhul fasl wa hukumul adl wa sunnatihir rusyd wa huwa bil mu'minina ra'ufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qa'idan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas sahihin wasyakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena iman, Islam dan ihsan sehingga kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini untuk membuktikan kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah Jumat yang kita laksanakan pada siang hari ini menjadi ibadah yang terbaik dari semua ibadah Jumat yang telah kita laksanakan. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang senantiasa mendoakan umatnya selama hidupnya. Bahkan Rasulullah lupa mendoakan dirinya dalam kehidupannya, hanya saja selalu mendoakan umatnya agar mendapatkan jaminan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan suci dan dalam keadaan taqarruban ila Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan predikat mahabbah sekaligus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab itu kelak kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah pelaksanaan puasa yang telah diperintahkan kepada umat manusia. Jangan kita mengatakan bahwa puasa ini diperintahkan hanya untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh sebelum Rasulullah diutus di muka bumi ini, Nabiullah Adam alaihi salam sudah melaksanakan puasa. Ketika ia diturunkan ke bumi, maka dia melaksanakan puasa 3 hari. Itulah yang disebut dengan puasa Ayyamil Bidi. Kenapa puasa 3 hari dalam setiap bulan pada 13, 14, 15? Di riwayat yang lain mengatakan 14, 15 dan 16 tanggal itu setiap bulan, dan kita mengikuti bulan Hijriah. Kenapa dikatakan dengan puasa putih? Karena hari pertama Nabi Adam berpuasa, sepertiga tubuhnya berubah menjadi putih. Kemudian hari kedua dia berpuasa, maka berubah lagi sepertiga menjadi putih. Sehingga setelah dia berpuasa 3 hari, seluruh tubuhnya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan putih secara keseluruhan. Sehingga itulah yang menyebabkan puasa 3 hari setiap bulan disebut dengan puasa putih. Karena puasa inilah yang bisa menghapuskan dosa dalam 1 bulan penuh. Kenapa Rasulullah mengatakan siapa yang berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya, maka sama kalau dia berpuasa 1 bulan penuh. Kemudian selain Nabiullah Adam alaihi salam, Nabi Musa ketika diminta oleh Allah untuk datang ke Gunung Sinai atau Bukit Tursina untuk menerima wahyu, dia diperintahkan oleh Allah berpuasa selama 30 hari sebagaimana puasa kita. Namun yang berbeda, Nabi Musa disuruh berpuasa selama 30 hari, mulai dari hari pertama sampai hari ke-30, siang malam tidak boleh makan dan minum. Akan tetapi satu hal yang diwasiatkan oleh malaikat Jibril, bahwa wahai Musa,
Allah perintahkan kepadamu untuk berpuasa selama 30 hari dengan satu syarat, jangan engkau membersihkan mulutmu ataupun membersihkan gigimu. Akan tetapi setelah Nabi Musa berpuasa, dia kemudian lupa, kemudian ketika dia menguap, kemudian dia mencium bau mulutnya ada bau, sehingga dia mengambil tangkai kayu, kemudian dia gosokkan giginya. Dari sinilah awal ada perintah siwak, karena Nabi Musa pertama yang melakukan. Akan tetapi karena pelanggaran Nabi Musa bersiwak dengan menggunakan tangkai kayu, sehingga Allah memberi hukuman dengan menambah 10 hari puasa, sehingga total puasanya Nabi Musa adalah 40 hari 40 malam. Karena pelanggaran bersiwak itulah yang menyebabkan Nabi Musa dihukum oleh Allah dengan tidak makan tidak minum selama 10 hari. Kemudian nabi-nabi selain itu juga diperintahkan berpuasa. Nabiullah Isa alaihissalam juga berpuasa selama 40 hari. Bahkan bukan saja manusia, hewan pun yang diciptakan oleh Allah itu berpuasa. Ular berpuasa selama 40 hari supaya dia bisa mengganti kulitnya dengan kulit yang baru. Ayam pun akan berpuasa ketika dia mengerami telurnya supaya telurnya bisa menetes dengan sempurna. Karena ketika dia makan, suhu tubuhnya tidak akan berubah menjadi panas, sehingga telur tidak akan menetas dengan sempurna. Bahkan binatang-binatang lain seperti buaya, ular itu bisa berpuasa. Bahkan ada kura-kura dan unta. Unta ketika sudah minum satu kali, dia akan mampu menahan tidak minum tidak makan selama 40 hari, karena dia menyimpan cadangan makanan di punuknya. Binatang-binatang saja yang diciptakan oleh Allah berpuasa. Ketika ada ular kemudian mau berubah menjadi kepompong, maka dia akan berpuasa. Kepompong juga akan bisa berubah menjadi kupu-kupu ketika dia berpuasa selama 30 hari. Maka umat Islam ini telah diperintahkan oleh Allah dengan ayat di dalam Quran suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa mengatakan kama kutiba alal ladzina min qablikum? Karena perintah puasa ini bukan hanya kepada kita, akan tetapi juga diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan makhluk yang diciptakan oleh Allah semuanya berpuasa. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini Allah yang menciptakan, siklus kehidupan ini Allah pula yang tahu. Dalam diri manusia ini ada berbagai macam sel dan saraf, Allah juga yang mengetahuinya. Bagaimana menjaga dengan baik itu juga Allah yang mengetahuinya. Olehnya itu perintah puasa yang diperintahkan kepada kita, Rasulullah sudah mengunci dengan satu kalimat, sumu tasihhu, berpuasalah engkau agar kamu sehat. Kenapa orang yang berpuasa dianggap sehat? Ada salah seorang ahli yang kemudian mengkaji, kita bisa membuka beberapa artikel-artikel ilmiah yang telah diteliti para ahli tentang manfaat puasa. Kita tahu orang yang mau dioperasi, dokter melarang makan sampai 2 hari 2 malam atau dikatakan dengan berpuasa, karena operasi tidak akan berjalan baik kecuali tubuh kita harus puasakan. Ketika kita berpuasa, maka siklus tubuh ini akan menjadi baik dan sempurna. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan berpuasalah agar engkau sehat. Di Amerika telah diteliti bahwa manusia hendaknya tidak makan selama 8 hari dalam 1 bulan untuk menjaga kesehatan tubuhnya dan juga menjaga organ tubuhnya. Dan ternyata Rasulullah sudah melakukan dengan puasa Senin Kamis setiap bulannya, sehingga jumlahnya menjadi 8 hari. Itulah siklus kehidupan manusia dalam hal menjaga fisik sekaligus menjaga diri. Dan yang rahasia kedua, ternyata para nabi ketika doanya ingin diterima maka dia berpuasa. Para nabi sebagai tanda kesyukurannya dia berpuasa. Kenapa nabi berpuasa pada hari Senin? Karena Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Sebagai tanda kesyukuran nabi dilahirkan pada hari Senin, maka dia berpuasa. Kenapa Nabi Adam berpuasa pada 10 Muharram? Karena Nabi Adam bersyukur pada 10 Muharram dia bertemu dengan Hawa, sehingga puasanya dia lakukan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Kenapa Nabi berpuasa pada hari Kamis? Karena saat itu semua amal ibadah di-store di hadapan Allah sebagai tanda kesyukuran bahwa ibadahnya telah dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berpuasa. Maka hendaknya sebenarnya kalau kita ingin mengikuti sunnah bahwa orang yang bersyukur adalah orang yang berpuasa, atau ketika orang mendapatkan nikmat hendaknya berpuasa. Beda sebenarnya dengan kita umatnya Rasulullah. Kalau kita syukuran kita makan-makan, tapi Nabi kalau syukuran itu justru berpuasa. Kenapa? Karena salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berpuasa yang paling cepat. Jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya pernah membaca sebuah buku dan hasil penelitian Bapak Dr. Masaru Emoto, dan juga ada salah seorang ahli yang di Indonesia mencoba meneliti tentang puasa. Buku itu berjudul Scientific Fasting, atau berpuasa secara ilmiah, bagaimana berpuasa dengan baik. Ternyata proses puasa yang kita alami dari hari pertama sampai 10 mungkin itu agak berat. Lidah kita atau liur kita terasa pahit, karena memang ternyata makanan yang kita makan setiap waktu itu mengandung racun, atau disebut dengan detoksifikasi. Ada racun di dalam makanan yang kita makan, dan itulah yang melekat di sel darah. Akan tetapi ketika kita tidak berpuasa, maka darah itu tidak akan mengambil semua sel racun itu, kemudian dia membuang. Sehingga ketika kita menahan untuk tidak makan dan tidak minum sehari, maka darah akan mengkonsumsi racun itu, sehingga racun dalam tubuh itu terlepas dalam diri kita. Itulah kenapa air liur terasa pahit, karena memang racun yang dikonsumsi darah kita itu akan mengeluarkan hawa, sehingga tubuh juga terasa panas. Itulah yang menyebabkan kenapa kita susah puasa pada hari pertama sampai ke 10, dan juga berat badan akan turun secara normal sekitar maksimal 2 sampai 3 kilo. Akan tetapi ketika memasuki tahap kedua yang disebut dengan rejuvenasi, atau mencoba menyambung sel saraf, karena saraf ini ketika terhambat oleh lemak, terhambat oleh sel-sel beracun dalam tubuh, maka dia tidak akan berjalan maksimal. Akan tetapi ketika kita berpuasa, maka sel itu akan terbuka kembali. Analogi sederhananya, ketika ada pipa saluran air atau ada selang saluran air yang dilewati air bersih selama 1 tahun, pasti akan ada lumut menempel atau kotoran-kotoran menempel di bagian-bagian pinggir selang itu atau pipa itu. Bagaimana cara membersihkan? Hentikan saluran air sejenak, maka pipa itu yang ada kotorannya akan mengering pinggirnya dan akan terkelupas dengan sendirinya. Begitulah format puasa sebenarnya. Itulah sehingga kita dianjurkan berpuasa bukan balas dendam. Mungkin kita tidak makan seharian, tapi biasanya kita tidak makan 1 hari, tapi kita balas dendam kalau buka puasa. Sebenarnya puasa yang sesungguhnya yang paling baik adalah memakan sedikit, tidak lebih dari 1/3 mud ketika kita makan dan ketika kita berbuka. Begitulah Nabi, sehingga dia makan 3 biji kurma ketika dia sahur, dan juga memakan 3 biji kurma ketika dia berbuka. Kenapa? Karena dia mencoba menghabiskan seluruh racun yang ada dalam tubuhnya, dan itulah contoh yang terbaik bagi yang mampu. Tapi bagi yang tidak mampu, jangan memaksakan diri, karena tahap terakhir adalah 21 sampai 30. Itu adalah stabilisasi. Semua sel yang telah mati bisa aktif kembali. Dari situlah sehingga manusia bisa merasa ringan tubuhnya. Bahkan makanan susah masuk ketika kita sudah berpuasa selama 30 hari. Di hari lebaran biasanya kita tidak bisa makan banyak. Kenapa? Karena tubuh ini memang sebenarnya tidak terlalu banyak membutuhkan makanan. Bahkan kita bisa membuka sejarah Ashabul Kahfi. Salah seorang pemuda, ada 7 orang pemuda yang terjebak di dalam goa, kemudian tertidur tapi matanya terbuka selama 309 tahun. Dia tidak makan dan tidak minum, tapi dia bisa bertahan. Inilah kesimpulan bahwa manusia sebenarnya tidak terlalu membutuhkan makan yang lebih banyak. Kenapa? Karena tubuhnya bisa bertahan dengan jumlah waktu yang lama ketika Allah memberkahi. Mudah-mudahan puasa Ramadan ini kita bisa mengambil pelajaran dan bisa membuat kita sebagai hamba yang semakin bertakwa atau semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan mudah-mudahan puasa ini memberi manfaat dalam kehidupan. Kita bisa sehat kembali dalam keadaan yang baik dan prima setelah kita menjalani proses puasa Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin fihi bi nafsi wa zanna bil malaikati kursi. Faqala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام ونعم الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا مثبت القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم وصلوه من